Dari ketiga tokoh yakni Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies, tingkat elektabilitas tertinggi itu diperoleh oleh Ganjar Pranowo dengan angka 35,8%. Kemudian di urutan kedua 33,4%. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Baswedan 23,2%. Sementara yang belum memutuskan ada 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Orang mulai kembali melihat bahwa Ganjar ya menjadi salah satu preferensi yang paling kuat ya dari Presiden Jokowi. Gitu. Kalau saya lihat kenapa kemudian Ganjar Pranowo ini bisa leading di atas Prabowo, ada dua hal sebenarnya. Kalau kita lihat relasi antara GP dengan Jokowi itu juga sangat erat. Begitu juga kalau kita lihat dari hasil survei Populi Center di bulan Mei sebenarnya, kita melihat bahwa ada beberapa program yang sebenarnya mampu menjadikan Jokowi ini mendapat penilaian yang baik. Yang artinya kalau kita beri pertanyakan siapakah tokoh yang kemudian paling mampu melanjutkan program-program dari Jokowi ini. Kalau berdasarkan hasil survei di bulan Mei tahun 2023 ini, ternyata memang publik menganggap bahwa GP lah tokoh yang paling dianggap mampu melanjutkan program-program dari Jokowi. Elektabilitas Ganjar Pranowo diprediksi bisa terus meningkat. Bakal calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo dinilai memiliki keuntungan ketimbang kandidat lainnya karena potensi elektabilitasnya meningkat sangat pesat. Pilpres 2024 kemungkinan diikuti 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di sisi lain, berdasarkan beberapa hasil survei, tidak hanya bakal Capres yang mendapatkan dukungan di atas 50% sampai saat ini. Menurut pengamat politik Emrus Helbing, Pilpres 2024 satu putaran sangat sulit terwujud. Namun Emrus menilai Ganjar Pranowo elektabilitasnya berpotensi terus meningkat. Data survei Populi Center menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar sebesar 35,8%. Algoritma Research and Consulting 29,3% dan SMRC 37,9%. Elektabilitas dua bakal calon yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masih di bawah itu. Emrus Helbing menuturkan Ganjar harus menggenjot elektabilitasnya hingga di atas 40% untuk memenangkan Pilpres 2024. Kalau Ganjar ingin menang minimal dengan 3 pasangan calon, tim mereka harus menggenjot elektabilitas di atas 40% biar bisa terjamin. Anggaplah kompetitor 25% lalu 35% swing votersnya, kata Emrus pada Rabu. Dia berpendapat elektabilitas Ganjar bisa terus naik karena ia sudah berjanji akan meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, food estate, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Hanya Ganjar Pranowo yang akan melanjutkan program Jokowi karena Ganjar sudah diberikan apresiasi oleh Jokowi. Ganjar Pranowo juga suatu partai, satu perjuangan, ideologi partai. Tidak mungkin Ganjar tidak melakukan itu. Kalau ingin PDI Perjuangan mendapat respon masyarakat harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, ujar dosen Universitas Pelita Harapan ini. Emrus juga mendorong Ganjar mengangkat isu pembangunan sumber daya manusia atau SDM sehingga bisa lebih kompetitif dengan negara lain seperti Singapura, Jepang, dan Cina. Oleh karena itu menawarkan sesuatu gagasan pemikiran besar dengan batas waktu, misalnya program 3 tahun pertama atau 5 tahun terakhir. Soal tawaran itu tentu yang tidak kalah penting juga menjaga keberagaman pluralitas NKRI, pungkasnya.